Teori peradaban menurut para ahli. Secara etimologi, kata peradaban berasal dari kata adab, berarti keharusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Secara konseptual, peradaban berarti sebagai suatu aktivitas lahir yang biasanya dipakai untuk menyebut bagian-bagian dari kebudayaan yang halus, maju dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis dan organisasi kenegaraan. Karim, 2012. Pada masa prasejarah, sekitar 2 tahun yang lalu, ketika Nusantara masih terdiri atas dataran Sunda dan dataran Sahul serta tertutup vegetasi tropikal yang sangat padat, sudah ada manusia-manusia purba yang hidup sebagai pemburu. Contohnya pada penemuan tulang belulang yang ditemukan oleh ahli paleoantropologi yang bernama Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Kehidupan manusia purba masih dalam kelompok-kelompok kecil, terdiri atas 6 hingga 12 individu. Pada dasarnya, manusia di zaman purba hanya menerima peristiwa sebagai fakta yang menunjukkan bahwa manusia di zaman purba masih pada tingkatan sekadar menerima, baik dalam sikap maupun pemikiran, receptive attitude dan receptive mind. Kepercayaan masyarakat purba adalah penganut animisme dan dinamisme yang memuliakan roh dalam dan roh nenek moyang. Arwah nenek moyang menyebar luas di masyarakat Kepulauan Nusantara, mulai dari masyarakat Nias, Batak, Dayak, Toraja, dan Papua. Dalam masyarakat prasejarah di Indonesia, mata pencaharian dan penghidupan mereka yaitu dengan mencari makanan secara berburu dan meramu, sehingga masyarakat hutan dalam kehidupan pertanian menjadi rumit. Dengan kemampuan bercocok tanam padi-padian, memelihara hewan ternak, hingga mampu membuat kerajinan tenun dan tembikar. Terdapat 2 jenis-jenis pertanian, yakni pertama, lahan kering dilakukan pada tanah tegalan, di landing, atau kebun. Dikenal sebagai cocok tanam yang dimulai sejak 3000 tahun lalu. Dan kedua, lahan basah di lahan yang terendam air sawah. Dikenal setelah arus pendatang yang disebut kaum Deuteron Melayu dari Taiwan dan Cina Selatan datang lewat laut ke Pulau Jawa sekitar 1000 sampai 3000 tahun lalu. Sistem pengairan pada zaman dulu oleh masyarakat Jawa untuk pertanian basah sawah. 1. Sistem sawah sorotan, yang mendapatkan air dari sumber mata air atau sungai. 2. Sistem sawah tadahan, yang menerima air dari hujan. Buktinya yaitu, terdapat prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa pada kegiatan pertanian, terutama pada penyediaan sarana pengairan, pembuatan tanggul, waduk, bendungan, saluran air, dan lain-lainnya, yang dinyatakan dalam Prasasti Harinjing 921 Masehi, Bakalan atau Lulen 934 Masehi, Kamalagian 1037 Masehi, Kandangan tahun 1272 Masehi, dan Trailokyapuri tahun 1486 Masehi. Pada zaman prasejarah, manusia purba juga sudah mengenal teknologi pertanian. Buktinya yaitu pada prasasti, karya sastra, dan relief, yang dimana relief menunjukkan keberadaan berbagai alat untuk mengolah tanah, seperti cangkul, bajak, dan garu. Alat cangkul buktinya ditemukan pada prasasti Kembangarung 902 Masehi dan 905 Masehi. Pada masyarakat Jawa, ketika sedang bercocok tanam, mereka mempunyai tahap-tahap atau cara-cara untuk bercocok tanam. Yang pertama, amabaki, ialah membersihkan tanah garapan dari rumputan atau sisa tanaman lama. Yang kedua, amaluku, yakni membajak atau mencangkul. Yang ketiga, tahap membajak ialah lanjutan setelah membajak atau mencangkul dengan menghancurkan bongkahan tanah. Caranya menggunakan menggaru. Menggaru ini ialah cara mencangkul ulang banyak 2 kali untuk menghasilkan tanah yang bersifat remah. Yang keempat, menanam. Yang kelima, menuai. Dan yang terakhir, menumbuk dan menyimpan padi. Ciri-ciri kehidupan megalitikum zaman batu besar Hasan
1998. Pertama, telah mengetahui sistem pembagian kerja. Kedua, telah ada pemimpin atau kepala suku. Ketiga, sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari. Keempat, sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam. Kelima, sudah terdapat norma-norma yang berlaku. Zaman Megalitikum. Dalam kehidupan ekonomi, alat-alat yang dipakai zaman Megalitikum yaitu berbahan dasar batu. Alat dari batu inilah yang digunakan untuk menunjang kegiatan bercocok tanam. Sementara itu, kepercayaan manusia mulai berinisiatif untuk mendirikan bangunan batu besar sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Megalitikum meninggalkan kebudayaan yang cukup unik dan menarik. Sehingga zaman Megalitikum pada Nusantara adalah rumah bagi banyak situs megalitik bangsa Austronesia pada masa lalu hingga masa kini. Contoh peninggalan zaman Megalitikum. Yang pertama menhir, yang kedua dolmen, yang ketiga meja batu, yang keempat patung nenek moyang, yang kelima punden berundang, yang keenam kapak batu, dan yang terakhir rumah batu, megalitik Pasemah. Peradaban Megalitikum Pasemah tumbuh dan berkembang sekitar 2000 sampai 3000 tahun silam di wilayah Bukit Barisan Sumatera. B. Era kerajaan-kerajaan di Nusantara. 1. Kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad ke-4 hingga ke-7 wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Pada abad ke-14 menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur. Pemerintahan terbesar dan terkuat yang pernah berdomisili di sini adalah Majapahit. Proses penyebaran agama Buddha dilakukan oleh para Dharma Duta yang bertugas untuk menyebarkan dharma atau ajaran Buddha ke seluruh Indonesia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia sendiri juga dilakukan oleh bangsa Indonesia yang belajar di India dan menjadi biksu, kemudian menyebarkannya ajarannya. Kedua, kerajaan dan kesultanan Islam. Islam sudah masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Tang di Tiongkok, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7 Sunanto, 2005. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun ke-1526. Kerajaan Sriwijaya. Menurut prasasti Kedukan Bukit, yang bertarik 605 Saka 683 M, Kedaulatan Sriwijaya pertama kali didirikan di tepian Sungai Musi, sekitar Palembang. C. Era kolonial. Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi kerajaan Portugis periode 1511 sampai 1526, 15 tahun. Kemudian secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Di era kemerdekaan, Jepang menjajah selama 3,5 tahun hingga kalah dalam Perang Dunia II, yang juga menyaksikan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah kekalahan Jepang, Badan BPUPKI dibentuk untuk persiapan kemerdekaan. Golongan muda mendorong proklamasi kemerdekaan setelah Jepang kalah pada 1-4 Agustus tahun 1945. Teks proklamasi akhirnya dibacakan pada 17 Agustus tahun 1945. Diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Indonesia kemudian menjadi anggota PBB kembali pada 28 September tahun 1966. Era Orde Baru dimulai dengan kepemimpinan Soeharto. Setelah Soekarno, Soeharto memulai kebijakan baru dengan fokus pada perbaikan ekonomi dan struktur administratif militer. Meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi, distribusi tidak merata dan terjadi krisis keuangan pada ke-1997.
Protes massal memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 1998, mengangkat B.J. Habibie sebagai presiden baru. F. Era Reformasi, B.J. Habibie. Pada awal era reformasi, Presiden Habibie membentuk kabinet dan fokus untuk mendapatkan dukungan internasional demi pemulihan ekonomi. Tindakan signifikan termasuk membebaskan tahanan politik serta melonggarkan kendali terhadap kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada pemilu tahun 1999, PDI Perjuangan dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri memenangkan parlemen dengan 34% suara, mengalahkan Golkar Partai Soeharto yang memperoleh 22%, dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB pimpinan Abdurrahman Wahid dengan 10% suara. Wahid dilantik sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden pada Oktober tahun 1999. Pemerintahan Wahid menghadapi tantangan ekonomi, konflik etnis, dan agama di beberapa wilayah seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Pemerintahan Megawati mengambil alih jabatan presiden setelah Presiden Wahid digantikan karena keterlibatan dalam skandal korupsi. Pada masa pemerintahannya, dikenal dengan Kabinet Gotong Royong. Pada tahun 2002, Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama secara langsung melalui pemilu, membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Masa awal pemerintahannya diwarnai oleh berbagai cobaan, termasuk gempa besar di Aceh dan Nias pada Desember tahun 2004. Pada 17 Juli tahun 2005, pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan bersejarah dengan Gerakan Aceh Merdeka, mengakhiri konflik panjang selama 30 tahun di Aceh. Pemerintahan Joko Widodo. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober tahun 2014. Program prioritas tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar KIP, Kartu Indonesia Sehat KS, hingga program Keluarga Harapan PKH di masa jabatannya. Masa jabatannya yang kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Adapun program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersamaan dengan itu.